Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas Biologi B gelombang 2 tahun 2022 program studi PPG Prajabatan di kampus Universitas Muhammadiyah Jember. Kami yang beranggotakan yang pertama Salsa Ligatul Jannah, yang kedua Ayu Nur Fitri, yang ketiga saya Eliana Rosita, dan yang keempat Bagus Kristia Adi. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai topik 2, yakni aspek-aspek pembelajaran dalam berdiferensiasi dengan subtema yaitu aspek diferensiasi dalam lingkungan belajar ekosistem. Untuk lebih lanjut, mari kita pahami satu persatu. Baik, dalam mempelajari lingkungan belajar berdiferensiasi, kita akan membaginya menjadi 4 pembagian. Yang pertama, menjelaskan tentang pengertian, jenis, macam, kriteria, dan karakteristik lingkungan belajar yang baik. Yang kedua, ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar siswa berdasarkan minat siswa. Yang ketiga, ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Dan yang keempat, ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar siswa berdasarkan kesiapan siswa. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan dari setiap presentator. Baik, saya Eliana Rosita di sini sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar, bagaimana pengertiannya, jenis, dan karakteristik lingkungan belajar yang baik itu. Pengertian lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar dapat diartikan secara bahasa dan istilah. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan belajar itu berasal dari kata lingkungan yang artinya adalah suatu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Kemudian belajar yang diartikan sebagai usaha untuk memperoleh kepandaian, pengetahuan, ataupun ilmu. Dapat disimpulkan, istilah lingkungan belajar berarti semua yang tampak di sekitar dan dapat memberikan dampak perkembangan tingkah laku untuk memperoleh perubahan dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas, karena lingkungan belajar dapat mempengaruhi kegiatan dan hasil belajar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya lingkungan belajar itu sangat mempengaruhi proses dan hasil dari apa yang didapatkan berdasarkan proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan belajar, di mana terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lingkungan belajar fisik, yang kedua lingkungan belajar sosial, dan yang ketiga lingkungan belajar akademis atau intelektual. Nah, lingkungan belajar fisik itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar dan tidak bernyawa. Dalam hal ini, kalau di kelas berarti seperti contoh alat dan media belajar, sarana dan prasarana sekolah, jadi kursi, bangku, papan tulis, ataupun ruang kelas itu merupakan contoh dari lingkungan fisik. Dalam prinsip diferensiasi pembelajaran, siswa bebas dalam memilih tempat belajar, disesuaikan dengan setiap kebutuhan siswa masing-masing. Kemudian, poin yang perlu kita pahami dari pengkondisian diferensiasi lingkungan belajar secara fisik ini, yang pertama, lingkungan belajar disesuaikan dengan jenis kegiatan belajar peserta didik, tidak harus di dalam ruang kelas. Jadi misalkan untuk pembelajaran ekosistem kita, seorang guru itu memerlukan praktek secara langsung, replika yang ada di laboratorium itu boleh saja dilakukan di luar ruang kelas, di lab ataupun di taman sekolah itu juga bisa. Kemudian yang kedua, penataan ruang kelas disesuaikan dengan jenis aktivitas siswa, variasi ruang kelas. Ini berkaitan dengan kebutuhan siswa untuk memperoleh jenis dari media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, yang selanjutnya penataan pola tempat duduk bisa dibuat bervariasi. Nah, dalam hal ini guru dapat memfasilitasi peserta didik disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut, misalnya menggunakan metode diskusi ataupun menggunakan metode klasikal atau ceramah, itu bisa disesuaikan pola tempat duduknya.
Yang selanjutnya adalah lingkungan belajar sosial, di mana lingkungan belajar sosial merupakan lingkungan interaksi yang terjadi antara siswa dengan temannya, misalnya saat di sekolah, kemudian siswa dengan anggota keluarganya, misalnya di dalam keluarga, dan siswa dengan anggota masyarakat di dalam perkumpulan masyarakat. Jadi, siswa itu untuk mendapatkan suatu pengetahuan ataupun pengalaman baru tidak melulu dilakukan di dalam kelas ataupun di sekolah, bisa juga dilakukan di luar kelas. Dalam keluarga misalnya kita memperoleh pengetahuan agama ataupun budi pekerti dari didikan orang tua. Kemudian di masyarakat kita bisa belajar dari pentingnya bersosialisasi, memiliki rasa tanggung jawab, dan juga seperti contoh memiliki partisipasi aktif atau empati terhadap orang lain. Yang terakhir adalah lingkungan belajar akademis atau intelektual, yang berarti ini merupakan suatu lingkungan yang berisi suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan kurikuler yang ada di dalamnya. Nah, dalam hal ini bisa mengaitkan 3 jenis poin. Yang paling penting yaitu suasana sekolah, yang kedua kegiatan pembelajaran di sekolah, dan yang ketiga metode strategi pembelajaran di kelas. Nah, jadi di dalam lingkungan belajar akademis ini merupakan lingkungan belajar siswa untuk memperoleh ataupun mengembangkan kemampuan intelektualnya, bagaimana siswa itu dapat menyerap ilmu dengan baik berdasarkan kondisi lingkungan belajar akademis yang sesuai dengan karakteristik, keinginan, dan kebutuhan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya adalah karakteristik lingkungan belajar yang baik. Yang pertama, setiap orang di dalam kelas akan merasa disambut dengan baik. Nah, dalam hal ini guru harus mengapresiasi dan mensupport murid segalapun dari bentuk hasil yang didapatkan oleh murid tersebut. Kemudian yang kedua, setiap orang di dalam kelas akan saling menghargai, sopan santun, saling memotivasi, dan tidak saling merendahkan. Yang ketiga, lingkungan belajar yang aman. Ciptakan lingkungan belajar yang aman, lakukan komunikasi yang respectful, peduli. Kemudian ciptakan atmosfer belajar yang trustful, dan tanamkan prinsip bahwa kesalahan adalah sebuah proses dalam belajar. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru dapat memfasilitasi bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, guru mengajarkan untuk mencapai kesuksesan. Guru memberikan bantuan atau dukungan yang disebut scaffolding. Seperti yang kita ketahui bahwasanya scaffolding merupakan dukungan yang bersifat secara terstruktur. Seperti itu. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan siswa dalam tim yang berusaha agar kelas berjalan lancar, memastikan semua siswa mendapatkan apa yang dibutuhkan, serta objektif dalam pemberian nilai. Yang ketujuh, kolaborasi pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru dan murid bekerja sama dan secara sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan bersama. Nah, dalam hal ini kesuksesan bersama berarti kesuksesan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Baik, saya Salsatul Jannah akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh saudara Eliana. Sebelum kita memahami ilustrasi pembelajaran berdiferensiasi, perlu kita ketahui bahwa elemen berdiferensiasi dan keragaman peserta didik memiliki perpaduan, di mana pembelajaran berdiferensiasi pada dasarnya menyatukan antara elemen dan pembelajaran yang dapat didiferensiasikan dengan keragaman yang ada dalam peserta didik. Artinya, dalam setiap elemen pembelajaran, baik itu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, dapat didiferensiasikan berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, dan atau profil belajar peserta didik yang berbeda. Selanjutnya, bagaimana ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar siswa berdasarkan minat siswa? Pembagian sentra atau kelompok belajar berdasarkan minat peserta didik sering kita kenal dengan lingkungan sosial peserta didik dapat dilakukan dengan mewujudkan interaksi antara guru dan peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik. Misal, peserta didik yang menyukai teknologi, kemudian peserta didik yang gemar membaca,
peserta didik yang menyukai seni, dan peserta didik yang senang belajar di luar ruangan. Contoh yang kedua adalah bagi peserta didik yang gemar membaca. Untuk memfasilitasi peserta didik yang gemar membaca, pendidik dapat mengarahkan peserta didik menuju ke perpustakaan sekolah, atau peserta didik dapat menyediakan perpustakaan mini atau pojok baca di dalam kelas dengan buku-buku yang sesuai dengan materi pelajarannya. Contoh yang ketiga adalah bagi peserta didik yang menyukai seni. Untuk peserta didik yang menyukai seni, saat belajar materi ekosistem, pendidik dapat menyajikan beberapa contoh lukisan atau diorama, baik itu ekosistem taman, sawah, pegunungan, kolam, lautan, dan sungai. Contoh yang keempat adalah peserta didik yang memiliki kesenangan belajar di luar ruangan. Bagi peserta didik yang senang belajar di luar ruangan atau outdoor, saat mempelajari materi ekosistem, pendidik dapat mengajak peserta didik tersebut untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekolah seperti taman, kolam, dan lingkungan sekolah lainnya secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bagaimana mengilustrasikan pengkondisian lingkungan belajar siswa berdasarkan gaya belajar. Sebelum kita mengilustrasikan bagaimana gaya belajar siswa sesuai dengan lingkungannya, kita pertama harus mengetahui ciri-ciri bagaimana anak secara visual itu bagaimana, kemudian auditori itu bagaimana, kinestetik itu bagaimana. Untuk yang visual, cirinya adalah dengan cara siswa memiliki karakteristik dia lebih suka mengingat dengan apa yang dia lihat daripada mengingat yang dia dengar. Kemudian dia suka mencoret-coret, terus membaca, kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, rapi, teratur, terus kemudian mementingkan penampilan, teliti terhadap hal yang detail, menggunakan warna untuk mengorganisasi sebuah informasi, kemudian pengeja yang baik, lebih memahami gambar daripada instruksi tertulis. Kemudian untuk yang auditory, cirinya adalah dia lebih cepat menyerap dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir, terus senang membaca dengan keras, kemudian dapat mengulangi kembali atau menarikan nada, bagus dalam berbicara dan berbicara dengan irama yang terpola. Kemudian belajar dengan mendengarkan, suka berbicara, lebih pandai mengeja, suka musik dan bernyanyi, tidak bisa diam dalam waktu yang lama, suka mengerjakan tugas kelompok. Ini untuk yang auditory. Kemudian bagaimana yang kinestetik? Kinestetik itu dia selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Terus berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, kemudian suka menggunakan berbagai peralatan dan media, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, jadi dia lebih keker, terus belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan atau dengan cara melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, menggunakan kata-kata, terus kemudian menyukai buku-buku yang berorientasi pada cerita, kemudian tulisannya itu tidak rapi kalau yang kinestetik, kemudian ingin melakukan segala sesuatu, jadi dia nggak bisa diem, menyukai permainan dan olahraga. Ini untuk yang kinestetik. Nah, pada gaya belajar lingkungan, hal apa yang bisa dilakukan seorang guru dalam menentukan lingkungan gaya belajarnya sesuai dengan gaya belajar itu bagaimana? Tips-tips yang bisa dilakukan itu misalkan untuk usaha didik itu gaya belajarnya yang audio, dikondisikan dengan pembelajaran mulai pengamatan,
ekosistem yang ada di sekitar dan tempat dia tinggal. Kemudian yang audiovisual itu dikondisikan melalui pembelajaran melalui video. Kita tayangkan video-video yang menarik yang berkaitan tentang ekosistem. Nah, strategi belajar apa yang bisa digunakan atau yang bisa dipilih oleh pendidik adalah satu, untuk yang audio, ajak anak itu berpartisipasi dalam diskusi baik di kelas maupun dalam keluarga. Kemudian dorong anak untuk membaca materi dengan keras. Jadi dia harus di depan, kemudian bacakan materi ini, dan bacakan materi ekosistem ini pada paragraf ini. Terus gunakan musik untuk mengajarkan anak. Musik bisa diselingi ketika mengajar itu, kasih musik itu yang disukai anak visual. Diskusikan ide-ide secara verbal. Misalnya dalam kelompok itu dibikinkan sebuah kelompok. Di dalam kelompok itu idenya dia harus tertuangkan. Kemudian biarkan anak merekam materi pelajaran dengan kaset atau untuk mendengarkan sebelum dia tidur. Jadi izinkan dia buat merekam. Untuk yang visual bisa diterapkan menggunakan gambar-gambar ekosistem misalkan untuk materi ekosistem ini. Terus menggunakan warna-warna yang menarik, highlight. Terus di dalam materi ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Gunakan alat-alat teknologi berupa komputer atau video. Terus anak-anak untuk mencoba menghasilkan ide dalam gambar untuk membuat poster untuk anak-anak visual. Kemudian yang kinestetik, jangan paksakan anak itu harus terus belajar sampai berjam-jam. Mungkin ditambahi ice breaking atau apa dalam pengajarannya. Kemudian anak-anak untuk belajar itu harus mengeksplorasi lingkungan. Contohnya sambil membaca, itu sambil jalan-jalan, itu diajak untuk berinteraksi. Terus kinestetik itu juga suka diam dan izinkan anak itu makan permen karet di kelas atau menggunakan squishy di kelas. Terus gunakan warna terang untuk meng-highlight hal yang penting dalam pembacaan. Kemudian izinkan anak-anak itu belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yaitu ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Sebelum dilaksanakan pengkondisian lingkungan, tentunya guru harus sudah melaksanakan analisis diagnostik terhadap peserta didik, sehingga beliau mengetahui sejauh mana peserta didik sudah siap mengikuti pembelajaran. Nah, berikut ilustrasinya. Ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, di sini tempat duduk dibuat menjadi 3 sentra. Ini bertujuan agar untuk menciptakan lingkungan yang homogen. Nah, ini adalah contoh pengkondisian tempat belajar, yaitu dalam artian tempat duduk oleh siswa. Nah, tempat duduk seperti ini digunakan untuk pengajaran langsung ataupun pidato oleh murid untuk menampilkan presentasi atau poin. Nah, di mana pada pengkondisian kotak seperti ini, dari analisis diagnostik didapat 3 jenis kesiapan belajar pada siswa, yaitu untuk sentra pertama, itu di sentra pertama ini adalah untuk peserta didik dengan kesiapan belajar awal. Kemudian di sentra kedua adalah untuk peserta didik dengan kesiapan belajar menengah, dan sentra ketiga untuk peserta didik dengan kesiapan belajar lanjutan. Nah, kemudian tempat duduk dibuat menjadi 3 dengan sentra guru ingin membuat pembelajaran menjadi heterogen. Nah, di sini tempat duduk yang bisa digunakan itu adalah secara berkelompok dengan isi 4 orang. Nah, tempat duduk seperti ini digunakan untuk berkolaborasi dalam suatu tugas, melakukan pekerjaan rumah bersama, serta mempersiapkan permainan peran atau kelompok. Nah, di sini masing-masing siswa, masing-masing sentra berisi peserta didik dengan kemampuan awal, kemampuan menengah, dan kemampuan tinggi, sehingga ketiganya bisa saling berkolaborasi. Selanjutnya, ilustrasi pengkondisian lingkungan belajar berdasarkan kesiapan belajar dalam materi ekosistem. Nah, jika guru menggunakan tempat duduk yang pertama, yaitu dengan kotak seperti ini, di mana guru bisa menyesuaikan dengan pembelajaran ekosistem. Pada sentra 1, diberikan penugasan dengan kriteria awal, yaitu
peserta didik yang memiliki kemampuan awal hanya akan membahas pengertian ekosistem aja, kemudian perbedaan komponen biotik ataupun komponen abiotik. Nah, kemudian di sentra 2, ini sentra yang peserta didiknya menengah, di mana peserta didik diberi tugas untuk mengidentifikasi komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan ekosistem. Kemudian di sentra yang ketiga, menganalisis interaksi yang terjadi di ekosistem dengan menyajikan data hasil penilaian lingkungan sekitar. Nah, jadi masing-masing sentra memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Berbeda dengan ilustrasi yang pertama, di mana ilustrasi yang kedua ini untuk meningkatkan kolaborasi pada siswa. Jadi siswa di masing-masing sentra diberi tugas yang sama untuk meningkatkan kolaborasi. Nah, bedanya hanya pertemuan saja. Pertemuan pertama bisa siswa diberikan kriteria yang awal dan menengah, yaitu di mana mempelajari tentang pengertian ekosistem, perbedaan komponen abiotik dan abiotik, dan selanjutnya mengidentifikasi komponen ekosistem dengan menyajikan laporan hasil pengamatan. Nah, pada pertemuan kedua bisa menganalisis interaksi yang terjadi antara ekosistem dari hasil laporan di lingkungan sekitar. Nah, di sini siswa bisa saling berkolaborasi antara yang memiliki kesiapan belajar awal hingga yang tinggi. Nah, selain pengkondisian tempat duduk yang sudah dipaparkan tadi, guru juga bisa mengkondisikan tempat belajar itu berdasarkan yang diinginkan. Di sini ada juga berpasangan, ada juga yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk berbaris ataupun berkelompok. Di sini masing-masing bentuk dari tempat duduk itu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tujuan dari pembelajaran oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.